Onta paling murah 35 juta kali 100, 3,5 M. Kami maafkan katanya, tak jadi pancung. Berapa bayar? 3,5. Pancung aja lah kalau gitu. Kita akan jawab beberapa pertanyaan. Masya Allah. Syukur. Barakallah. Kami batasi segini aja karena sekarang ada acara Ya. panitia datang menunggu. Baik. Ya, jatuh satu. Ini kemarin dari masjid, saya janji saya bawa pulang, akan saya bacakan di Masjid Raya. Nah, ini baca di Masjid Al-Ghufran Taman Tun, Kuala Lumpur. Apa hukum tidak membahagi harta pusaka secara adil? Ittaquz zulma, takutlah kamu kepada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Memakan harta pusaka makan haram. Memakan harta pusaka makan dengan cara batil. Berdoa tiap hari tiap malam, lidah makan haram. Maka jangan ditahan pusaka. Itu Pak Ustadz, rumah ayah kami ditahan, abang kami surat tanah ditahannya. Dia rajin sholat, rajin puasa. Kalau sayang kita sama dia, datangi dia, bang, bagi. Kami tak ingin menengok engkau makan harta haram. Jangan sampai rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, tapi makan harta pusaka, bagi secara adil menurut hukum Islam. Saya baru mendapat seorang anak lelaki. Mohon Ustadz berikan nama yang baik. Oh, tak ada nomor. Kalau ada nomor saya kirim. Hadiri tabligh akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hari Kamis 21 Desember setelah salat maghrib. Masjid Al-Munawwarah, Jalan Sultan Agung, Kelurahan Sukamulya Sahil, samping SMP Al-Azhar Sifabudi. Ini Azhar Sifabudi, ini ada jalan, masuk ke dalam Masjid Al-Munawwarah. Motor parkir di luar, dalam agak payah sedikit. Ustadz, saya dulu, ini mu'allaq, saya dulu Kristen. Saya menikah dengan masuk Islam, sementara keluarga saya masih Nasrani. Bolehkah saya mengucapkan selamat Natal kepada orang tua saya? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Mengucapkan selamat Natal itu sama konsekuensi 3. Yang pertama, mengakui Nabi Isa anak Allah, mengakui Nabi Isa lahir 25 Desember, mengakui Nabi Isa mati di palang salib. Maka ketiga ini bertentangan. Oh, kalau gitu Ustadz benci non muslim, benci Kristen? Tidak, saya bertetangga dengan Kristen. Saya pernah menyewa rumah orang Kristen, tapi saya tidak ikut-ikutan dalam masalah akidah. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Hubungan sosial, hubungan masyarakat tak masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, lakum dinukum waliyadin. Tapi fatwa Syekh Yusuf Qaradawi boleh, fatwa Habib Umar bin Hafiz boleh. Mereka berfatwa ini di mana? Tengok dulu kronologisnya. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Aqalliyat, ketika yang itu bertanya orang Eropa. Orang Eropa bertanya, di Eropa mereka kaum minoritas, bertetangga. Kalau dia tidak mengucapkan Merry Christmas and Happy Birthday, sekedar ngetes saja, masih sadar. Kalau tak dia sebut Merry Christmas and Happy New Year, nanti dia dikatakan, wow, you are a terrorist, kata dia. Maka disebutnya Merry Christmas and Happy New Year. Maka dengan itu, untuk menghindari tuduhan-tuduhan, apalagi pertanyaan itu setelah 11 September, kasus umat Islam ditekan, betul. Jadi kalau ada suatu fatwa, tengok dulu kronologis fatwanya di mana. Muslim minoritas Eropa, mereka bekerja di sana, cari makan di sana. Maka difatwakan para ulama, karena kalian minoritas dalam keadaan darurat, habis peristiwa 11 September, boleh. Burung merpati terbang tinggi, terbangnya tinggi jauh sekali. Kakanda Abdul Somad yang kami cintai, semoga Allah selalu melindungi. Umat Islam, umat Muhammad, Nabi yang akan memberi syafaat.
Ustaz Abdul Somad dicintai umat, semoga selamat dunia akhirat. Masya Allah, untung tak ada tepuk tangan. Ada seorang aktivis liberal mengatakan jika benar Tuhan mengazab Sodom karena LGBT, kenapa dia tidak mengazab negeri-negeri yang mentolerir LGBT sekarang? Ini pernah mirip macam ini di koran harian Mesir. Kalau memang, kata dia bertanya, kalau memang Tuhan kuasa mengirimkan toyron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, mengapa Allah tidak menurunkan toyron ababil ke Palestina? Dijawab sama ulama Al-Azhar Mesir, dulu Allah kirimkan toyron ababil karena tidak ada satu pun di dunia ini yang bisa menolong agama Allah. Maka datanglah Abdul Muttalib, penjaga kunci Ka'bah, menyerahkannya kepada Allah. Apa kata dia? Inna lihadzal baiti rabban yahmih. Ini Ka'bah ada yang melindunginya. Kuserahkan pada engkau ya Allah. Langsung dikirimkan Allah. Meletup Abu Jahal, Abu Lahab. Arsalna alaihim tayran ababil abraha tarmihim bihijaratim min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Memang tak ada satu pun orang beriman. Adapun ada orang beriman diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tak sanggup Allah menurunkan kehancuran pada LGBT. Sanggup. Kenapa tak diturunkannya? Menjadi bekal amal soleh buat kita. Orang beriman menengok kemungkaran itu. Orang beriman kalau menengok kemungkaran itu bangkit adrenalin jihadnya. Adapun orang tak beriman menengok kemungkaran, kenapa Allah tak kirimkan toyron ababil ya? Kenapa Allah tak kirimkan ngecam kaum Sodom ya? Dia pucat nengok LGBT. Orang beriman menengok LGBT itu bangkit semangat jihad. Asal ditontonnya Bang Saleh bangkit jihad. Ini harus kuselamatkan ini, kata dia. Justru menengok kemungkaran itu jihad kita bangkit, bukan ketakutan. Ustaz Somad diejek-ejek, Ustaz itu pula dimarahinya. Makanya Ustaz, kalau ceramah lembut-lembut lah Ustaz. Ente mental penakut. Ustaz, apakah LDII itu sesat? Ini kalau saya jawab bertambah musuh saya lagi. Salafi marah. Ini marah, ini LDII marah pula lagi. Ketik aja di YouTube LDII tobat. Nanti nampak pengakuan-pengakuan orang LDII yang tobat-tobat. Dah, balik dari sini beli paket 2 giga. Nah, tulis itu LDII tobat. Nanti nampak video-video orang LDII tobat. Ustaz, saya 5 tahun silam pernah berzina dengan istri orang. Bagaimana caranya supaya dosa saya diampuni? Mandi taubat. Mandi taubat itu basah semua macam mandi wajib. Sesudah itu engkau solat sunat taubat. Ridho engkau kepada ketetapan Allah. Ya Allah, aku sudah berdosa. Andai ada hukum Islam, aku rela kalau kau masih lajang, aku rela dicambuk 100 kali. Kalau kau sudah menikah, aku rela andai dikubur setengah badanku, lempar batu sampai mati, aku rela ya Allah. Istighfar minta ampun. Allah mengampunimu insyaallah. Amin. Sementara kalau saya minta maaf dengan suami, tak usah cari suami dia. Aku minta maaf ya bang. Apa dosa kok? Kemarin bini abang, oh hancur lah. Usah minta maaf. Minta maaf sama Allah SWT. Karena mudaratnya lebih besar. Ustaz, gimana cara menghadapi sifat teman sekantor yang tak senang melihat kita sukses? Pasti namanya hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nama sifatnya hasad. Karahatun ni'ma 'alal mun'ami 'alaih. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini teman antum. Padahal saya tak pernah mengganggu dan merugikan mereka. Orang hasad itu marah sama kita bukan karena kita ganggu. Orang hasad tidak pernah marah karena kita ganggu. Mereka marah karena kita sukses. Antum buat rumah baru, mereka marah. Antum punya motor baru, mereka marah. Antum punya mobil baru, mereka marah. Apalagi kalau antum bini baru, antum marah dia.
Nah, jadi orang hasad itu kalau dia sudah melanggar hukum, maka antum lapor saja ke Polda Jalan Sudirman, cari pengacara. Saya tidak senang karena dia sudah kena pasal apa? Pasal mengganggu ketenangan orang. Kalau dia sampai memfitnah ke atasan, Pak, ini orang yang Bapak promosikan kemarin, ini punya tuyul, maka antum bisa kenakan pasal pencemaran nama baik. Tapi katanya Islam itu pemaaf, Pak Ustaz. Islam itu agama maaf, tapi hukum tetap ada ditegakkan. Kalau lah maaf aja, tak ada hukum potong tangan. Kalau maaf aja, tak ada hukum cambuk 100 kali. Kalau maaf aja, tak ada hukum pancung. Hukum ada, maaf ada. Hukum yang paling tinggi hukumannya dalam Islam hukum pancung. Tapi bisa turun serendah-rendahnya bayar diat. Kita tahu dalam hukum konvensional kalau dihukum 7 tahun penjara turunnya 6, 5. Bahkan kalau dituntut jaksa bisa menjadi 10. Banyak yang udah kena dah. Tapi dalam hukum Islam, orang yang membunuh hukum aslinya dipancung kepalanya, hilang nyawanya. Tapi kalau keluarganya memaafkan, bisa turun paling rendah bayar diat. Saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala. Sedikit lagi udah mau dipancung. Tak jadi dipancung karena keluarga memaafkan, maka bayar diat. Bayar diat berapa? 100 ekor onta. Onta paling murah 35 juta kali 100, 3,5 M. Kami maafkan katanya, tak jadi pancung. Berapa bayar? 3,5. Pancung aja lah kalau gitu. Nah, faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai lapang hatinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah memaafkan dia. Ustadz dendam tak sama orang yang mempersekusi Ustadz? Tidak. Sampai hari ini Ustadz memaafkan. Ya, kenapa banyak berita di internet? Kita orang Melayu, orang pemaaf, tapi kita tak bisa menghalangi umat Islam yang merasa ini pembodohan, yang mengatakan ini akan berlanjut pada ustadz lain. Umat Islam mau memberikan efek jerah. Ustadz terus melanjutkan, ustadz memaafkan, tak apa, tapi kami akan tetap melanjutkan tuntutan. Untuk apa? Karena ini negara hukum. Ini kan negara hukum. Perpu Ormas pun mengakui itu. Ini. Jadi tolong bedakan antara maaf personal dengan tindakan hukum yang dilanjutkan oleh pengacara muslim, lembaga adat Melayu, partai, anggota dewan kita dari Riau yang tidak senang. Jadi bedakan antara maaf personal pribadi dengan tuntutan umat Islam yang tak terbendung. Islam terkait masalah maaf, tapi juga dia mengatur masalah hukum. Islam itu isi ajarannya 3. Yang pertama akidah, tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang takdir, akidah. Yang kedua tentang hukum, halal, haram, makruh, mubah, tentang hukum. Yang ketiga tentang akhlak, sabar, ridho, tawakal, qanaah, zuhud, tentang akhlak. Jadi jangan Islam dipotong. Kalau ada ustadz bercerita tentang haram, apa nih ustadz ini? Itulah ustadz yang baik, ceritanya sabar, maaf. Ini yang Islam itu. Nah, dia baru menyampaikan sepertiga Islam. Jadi Islam ini 3, barulah lengkap sempurna. Ada akidahnya, ada hukumnya, ada akhlaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah pertemukan kita kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Cara marah yang baik kepada anak dan keluarga yang diajarkan Rasulullah SAW. Muru auladakum bis salah, suruhlah anakmu salat, wahum abna'u sab'a sinin, ketika mereka berumur 7 tahun, wadribuhum fil ashrah, pukullah ketika berumur 10. Artinya pukul itu salah satu dari bentuk marah. Tidak suka karena perbuatan. Marah itu adalah tidak suka karena melakukan suatu perbuatan yang diharamkan Allah, atau
tidak suka karena meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan Allah. Nah, jadi maka ada tahapannya, suruh, perintah, atau gantungkan cambuk. Di antara yang diajarkan Nabi, menggantungkan cambuk di dinding, sehingga anak itu akan melihat, oh ini sakitnya, walaupun dia tidak dipukul. Kalaupun memukul, mendidik, mengajar, bukan kata-kata kasar. Kalau dibiasakan telinganya mendengarkan kata-kata yang kasar, maka sensitivismenya akan hilang. Tapi bukan berarti tidak marah. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Siapa itu? Laki-laki yang tidak ada rasa cemburu kepada istrinya, kepada anak perempuannya, tidak menutup aurat. Maka Nabi memanggil, ya Asma, kesini, kemari Asma. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasluh laha an yura, tidak boleh nampak dari tubuhnya illa hadza, kecuali wajah, wa hadza, telapak tangan. Jadi bukan langsung marah, tidak tentu arah, diberikan sebab. Kalaupun kamu lihat saya marah, marahnya karena Allah, karena saya sebagai laki-laki yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, mata, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Hai anak-anakku, hai keluargaku, kalian mesti ngerti, saya ini bukan marah, tapi karena tanggung jawab nanti akan ditanya, disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka mengerti, orang memahami, oh rupanya dia bukan memperturutkan emosi hawa nafsu, tapi karena ingin menjaga. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para laki-laki, hai para suami, hai para bapak, hai para paman, qu anfusakum, jaga dirimu, hai para wali, jaga dirimu, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Bolehkah kita marah kepada orang tua yang tidak ingin sholat berjamaah di masjid? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kalau orang tuamu itu berbeda agama denganmu, lalu dia memaksamu untuk mempersekutukan Allah. Bayangkan, pertanyaan ini tentang orang tua seagama tapi nggak mau sholat ke masjid atau nggak mau sholat. Ini sekarang konteksnya lebih parah. Orang tua beda agama dan dia paksa anak itu untuk mempersekutukan Allah. Apakah boleh kita marah? Bapak kafir. Kalau orang tuamu itu memaksamu untuk mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuh, jangan ikut. Apakah disuruh melawan? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah kalian bergaul, berbakti kepada mereka. Kalau yang berbeda agama saja disuruh tetap bergaul, berbakti, berbuat baik, apalagi yang sama-sama asyhadu alla ilaha illallah. Ajak mereka ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ayahmu yang belum sholat itu ke jalan Allah, ajak ibumu yang belum pakai hijab itu ke jalan Allah, bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Tapi ayah saya ngajak debat dengan saya, wajadilhum, debat dia, silakan debat, billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, yang baik. Jangan ngejudge. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Yang mentang-mentang udah hijrah, udah ngaji, papa, mama, sini, assalamualaikum, kasih tahu mereka dengan santun. Ibu saya belum pakai hijab Pak Ustadz, pergi ke pasar belikan hijab yang bagus, sampul. Mama, ini ada oleh-oleh kenang-kenangan. Apa ini? Coba buka, surprise. Wow, ini yang harga 15.000 kan? Jangan lihat dari harganya mah, tapi lihatlah kain sepotong inilah yang akan menyelamatkan mama dari neraka jahanam. Nyindir ya kata. Enggak, cuma ngasih tahu aja. Orang tua kita ajak dengan cara yang baik. Lihatlah bagaimana Ibrahim. Nama Ibrahim kita sebut 4 kali. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim
bertengkar dengan bapaknya. Apa kata bapaknya Azar? La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, ngajak aku Ibrahim, la arjumannaka, aku akan lempar engkau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi sana. Apa kata Nabi Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu bapakku. Sa'astaghfiru laka rabbi, walaupun kau marah-marah padaku, aku tetap akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, Allah itu mengabulkan doaku. Itu maka kita sebut Ibrahim alaihissalam. Semoga selalu diberikan keberkahan Ustadz, amin. Mohon jelaskan zikir niat Allah itu menenangkan hati. Tapi kenapa ketika saya zikir ketenangan itu belum saya dapatkan? Apakah itu karena dosa-dosa saya yang lalu, atau karena zikir saya belum benar? Gimana nih Pak Ustadz? Pak Ustadz katanya kalau makan kenyang. Iya, saya udah makan kok nggak kenyang. Mungkin ususnya bolong, mungkin kurang banyak, mungkin salah suap, mungkin salah masuk. Oleh sebab itu maka dengan cara yang benar. Kalau tidak maka obat akan berubah menjadi racun. Mulut menyebut, hati mengingat. Afdal zikri, seafdal zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut menyebut, jantung connect, dari jantung naik ke otak, dari otak menyembur ke mata, dari otak ke telinga. Kalau zikirnya benar, connect mulut dengan hatinya, otaknya lurus benar, matanya akan benar, telinganya akan benar. Sudah connecting yang tidak terputuskan. Makanya kenapa si Anu meninggal? Sakit jantung. Kenapa si Anu meninggal? Jantung koroner. Kata Nabi, kalau itu kamu isi, yang lain akan selamat. Pernah enggak? Kenapa si Anu meninggal? Kena panu, kena kurap, penyakit jantung. Maka diisi dengan zikir kepada Allah. Enggak ada air putih. Ya, kamu mesti zikirnya benar. Ala, mungkin kurang banyak. Ini saudara kita sudah berzikir, tapi ketenangan belum juga turun. Siapkan cawannya. Siapkan cawan. Cawan itu apa Pak Ustadz? Gelasnya. Siapkan bersih. Nanti airnya Allah yang akan turunkan. Cawan itu adalah jantung, hati. Nanti Allah yang turunkan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang akan menurunkan ke dalam hatimu. Kadang-kadang kita bangun pagi risau, nggak tahu apa yang dirisaukan. Risau aja pikiran, susah hati. Tapi begitu kita berzikir, terasa dia pelan-pelan, seperti kopi yang diaduk, kacau. Tapi kemudian ketika berhenti, terasa dia turun ke bawah, bening, terasa. Banyak-banyak salawat. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allah terus. Yang sambil bawa motor, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Terasa Allah menurunkan ketenangan. Rasakan itu setiap pagi mau pergi. Jangan dengar radio, dengar lagu. Mau berangkat kerja, hidupkan radio. What can I do? Masuk setan macam-macam, mati kan. Buat lagu. Saya Pak Ustadz hobi lagu religi, bagus, hidupkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tenang, lebih baik yang tidak ada klip-klipnya itu, karena klipnya itu merusak. Apalagi kalau bintang klipnya anak gadis, error kita dibuatnya. Jadi ini kurang banyak aja, banyak-banyak berselawat. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ambil wudu, salat sunat 2 rakaat, duduk di sajadah, pejamkan mata, zikir. Afdhalul zikri fa'alam la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mulut menyebut, hati mengagungkan Allah. Jangan sampai lupa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang macam-macam, jangan hiraukan. Tiba-tiba datang suara, hai Abdul Somad,
berhentilah berzikir, kau sudah kuangkat menjadi waliku. Wali murid apa wali kelas? Ada yang marah, mana suaranya? Streaming kok nggak kedengaran? Padahal tadi udah bilang la taghdab, jangan marah. Apakah ada ghibah yang dibolehkan? Gosip, ghibah. Oh, jadi ternyata ada ghibah konvensional, ada ghibah syariah. 3 yang dibolehkan. Hakim, justice bow. Sini saksi. Ya, apa benar engkau melihat perbuatan ini? Sebenarnya saya ngelihat Pak Hakim. Ceritakan. Saya takut ghibah Pak Hakim. Gimana saya mau memutuskan hukum? Maka boleh bercerita aib orang sebagai saksi di pengadilan. 2, bertanya hukum. Ustadz Somad, ya boleh nanya Ustadz? Boleh. Apa pertanyaannya? Ini Ustadz, masalah kasus kawan saya. Iya, apa masalah? Saya nggak bisa cerita Ustadz, takut ghibah. Loh, gimana saya mau jawab? Yang kedua boleh kalau nanya, tadi nanyanya sekali, ini tiap hari nanya, menikmati nampaknya. Yang ketiga, apa dia? Menunjukkan kebatilan orang, liihqaqil haq wa ibtalil batil. Mas, ya itu orang batil, itu orang betul, batil betul, batil betul. Ini batil, menunjukkan kebatilan orang. Ini orang kalau sudah pakai uang nggak bakalan pulang, hati-hati kamu. Waktu itu kita bukan ghibah, kita sedang menyelamatkan umat dari kejahatan dia, kejahatan uangnya. Nah, itu mesti kita luruskan. Jadi yang boleh ghibah 3, kesaksian di pengadilan, menanyakan hukum, dan untuk menunjukkan kebatilan orang yang batil supaya orang Islam selamat dari kebatilannya. Jangan coblos ini, jangan pilih ini. Siapa yang jangan dipilih? 9. DPR, DPD, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, gubernur. Saat kita situ, oh jangan ghibah, nanti kamu bukan ghibah, sedang menunjukkan liihqaqil haqq wa ibtalil batil, menunjukkan yang hak dan membatilkan yang batil. Sekarang tantangan untuk anak muda itu banyak sekali Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, bagaimana cara anak muda agar selalu istiqomah di jalan Allah dengan begitu banyak godaan yang ada. Pertama, anak muda mesti membangun komunitas, di antaranya komunitas pemuda Az-Zikra. Makanya gabung di sini. Serigala yang ada di luar tidak akan menerkam kalian selama kalian berada di tengah jamaah. Tapi begitu kalian memisahkan diri dari jamaah, maka akan datang serigala-serigala menerkam. Sekelompok bison menyeberang sungai, predator mengamati dari jauh. Ketika ada satu bison yang agak hanyut meninggalkan jamaah, datang menerkam, habis dia terkam. Oleh sebab itu jangan pisahkan diri dari jamaah. Yang kedua, membangkitkan semangat untuk beramal beribadah. Pulang dari sini mampir ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Terserah rumah sakit mana. Yang penting ada tulisan rumah sakit. Lihat orang sakit. Dek, mau ngeliat siapa? Kata security. Semua yang sakit di sini mau saya lihat. Saya mau ambil pelajaran dari mereka. Saya masuk ke rumah sakit di Bogor, melihat orang berbaring di samping mesin sebesar kulkas, lalu dicopot darahnya dengan selang paralon, masuk disedot berbuih. Saya tanya, sudah berapa lama terbaring? 5 jam. Darah disedot, keluar, masuk ke mesin, dicuci dalam mesin, masuk lagi ke dalam. Sakitnya, waktunya, duitnya. Saat itu kita, ya Allah, bangkit semangat beribadah. 3, lihat orang mati. Kalau lihat ada bendera warna putih, mampir. Siapapun yang meninggal, jangan lihat. Bendera warna putih, mampir. Buka penutup wajahnya, cium. Kalau laki-laki, perempuan jangan. Walaupun udah meninggal, kalau kamu cium, suaminya ngamuk. Rasakan sejuk jenazah seperti es batu. Antar dia sampai ke pemakaman. Siapa yang mengantar jenazah sampai ke pemakaman, maka dia mendapat pahala qiratan, 2 qirat. Wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa arti 2 qirat? Mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud. Oleh sebab itu maka bangun komunitas, lihat orang sakit,
lihat orang mati, insya Allah kau istiqomah. Kalau sudah kau lakukan yang 3 tidak juga istiqomah, berarti kau sudah mati sebelum Israel datang. Na'udzubillah. Jasadnya hidup, jiwanya sudah mati. Ustaz tolong sebutkan, jelaskan secara terperinci satu persatu syarat-syarat kriteria seorang boleh digelari dengan masing-masing gelar. Ad-da'i ilallah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Ayo salat, ayo puasa, ayo zakat, ayo haji. Ad-da'i ilallah, mengajak. Ud'u ila sabili rabbik. Walaupun kau insinyur, walaupun kau SHMH, walaupun kau profesor doktor, ajak orang ke jalan Allah. Ketuk pintu rumahnya, bro, ayo kita salat subuh. Alim, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Kalau ngajak tadi nggak penting berilmu, dai, yang penting ngajak aja. Ayo salat. Makanya kalau ada orang ngapain itu ngajak-ngajak salat? Emang dia sarjana agama? Emang dia dari Kairo? Emangnya dari Madinah? Emangnya dari Ummul Qura? Ngajak-ngajak? Oh ngajak, nggak penting harus sekolah agama, karena dia tidak ada tanya jawab. Tapi kalau sudah terkait dengan masalah hukum fikih, masalah halal haram, masalah, makanya kalau ada orang mengatakan apa tuh Ustaz Felix Yau, dia kan bukan pelajar agama, dia dai, dia ngajak orang, ngajak supaya udah putusin aja. Berapa banyak saya ketemu sepupu saya, anak abang saya, setelah lama saya belajar jauh di sana di provinsi lain, saya datang, alhamdulillah kami sebelumnya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, sebelumnya nggak pakai hijab jadi pakai hijab, sebelumnya pacaran jadi nggak pacaran. Saya sudah siap-siap menerima pujian, insya Allah. Akhirnya apa katanya? Semua itu kami lakukan setelah membaca buku Ustadz Felix Yau. Ternyata bukan ceramah Ustadz Somad. Apa tuh Ustadz dari Sulaiman? Dia kan penyanyi. Ngapain dia ngajak-ngajak? Dia kan bukan sekolah agama. Emang dia dari fakultas syariah. Dia da'i ilallah, ngajak orang. Ngajak orang. Dia selalu ngajak orang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Orang kaya yang selama ini sombong ingat mati jadinya. Akhirnya sedekah-sedekah. Bagus. Al-allamah, alim, di atas alim al-allamah, digelar dia al-alimul allamah wal muhaqqiqul fahamah faridu dahrihi wa wahidu asrihi. Nah, ini ulama yang levelnya lebih tinggi lagi. Da'i ya Allah, al-alim, kemudian al-allamah, fadilatul syekh. Ada istilah-istilah khusus. Kalau di Mesir dipanggil Dr. Abdul Halim Mahmud, Dr. Hamdi Zakzuk. Tapi ulama yang tidak punya titel formal seperti Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, muridnya Dr. Yusuf Al-Qardawi, Dr. S1, S2, S3. Tapi gurunya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh, ditulisnya perjalanan seperempat abad bersama tuan guruku Syekh Muhammad Al-Ghazali. Nah, ini fadilatul syekh. Kalau di Nahdlatul Ulama, hadratul syekh Hashim Ash'ari. Nah, ini puncaknya yang paling tinggi. Nah ini, jadi ini titel-titel ini, titel non formal yang diberikan orang kepada para ulama. Bagaimana memahami surat Yasin ayat 52 dengan azab kubur Pak Ustaz? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Lalu orang mengambil ayat ini mengatakan tidak ada azab kubur. Setelah mati kita cuma tidur. Kesalahan fatal mengambil satu kesimpulan dari satu ayat, mengambil satu kesimpulan dari satu hadis. Cara yang benar adalah al-jam'u bainal ayat wal ahadits wa aqwalil ulama. Coba tengok kajian tematik. Ayat, hadis, fatwa sahabat, fatwa ulama. Baru tarik satu kesimpulan tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ayat Quran, wala nudhiqammahum minal azabil adna dunal azabil akbar.
kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, bukan azab yang besar. Azab yang besar di akhirat neraka, azab yang dekat adalah azab kubur. Lalu kenapa mereka dikatakan tidur? Sama seperti orang yang mati. Ketika kita katakan orang yang buta nginjak kaki kita, padahal dia tidak buta. Pas kita sedang jalan, tiba-tiba ada orang nginjak, lalu kita katakan, buta, mohon maaf. Saat itu kita tidak sedang mengatakan dia buta, tapi kenapa tidak berfungsi? Begitu juga orang yang tidur. Orang yang tidur, telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, seolah-olah tidak berfungsi. Kenapa kamu tidak memfungsikan itu selama ini? Oleh sebab itu maka jangan menarik kesimpulan dari satu ayat, dari satu hadis, tapi dari semuanya. Kitab yang paling lengkap tentang azab kubur, kitab ditulis murid Ibnu Taimiyah, namanya kitab Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ROH, Roh. 40.000 dulu, harga naik tidak ditanggung jawab penceramah. Islam mengajarkan untuk patuh terhadap ulil amri. Namun jika ulil amri kita selalu berlaku zalim, maka marah yang seperti apa yang rakyat harus tunjukkan? Contoh seperti apa? Mengingat Islam bukan menghilangkan marah, tapi menempatkan marah pada tempatnya. Bukan marah nggak tentu arah. Tunjukkan marahmu dengan membawa paku. Bawa paku, tunjukkan marahmu. Saat hari pencoblosan, aku marah. Kau punya suara, one man one vote, one man one choice, satu orang satu suara. Marah di internet nggak menyelesaikan masalah. Gunakan suara. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Bayangkan ini politikus kalau sudah melihat ini bisa berapa suara ini, bisa berapa kursi ini. Gunakan. Orang Islam jangan sampai nggak nyoblos, jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih. Di antara beberapa calon itu, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon DPD, calon DPR, gunakan. Inna sam'a, dengar baik-baik. Ini bagaimana track record orang ini? Peduli nggak sama Islam? Peduli nggak sama ulama? Ngerti nggak tentang syariat Islam? Gunakan mata, lihat baik-baik. Ada tak tanda-tanda penipu di wajahnya? Ada tidak pembohong, pendusta? Setelah itu kemudian gunakan hati, connect ingin dengan Allah, istikharah, usolli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tunjukkan marah, jangan tunjukkan merah. Saya mau nanya Ustadz, bagaimana cara berbicara menjawab orang tua dengan baik, memuliakan ketika kita berusaha menahan amarah, bad mood? Apakah diam sejenak? Kalau diammu adalah emas, diamlah sampai terkendali. Diam. Kira-kira sudah terkendali emosimu, baru kau ngomong, Papa, aku mau nikah. Rupanya orang tuanya nggak setuju sama berikan yang terbaik. Mungkin jangan kamu yang ngomong, karena orang tua tidak pernah menganggap kamu besar. Sebesar apapun engkau, orang tua melihat engkau hanyalah bayi kecil mungil yang ada dalam gendongannya. Sehingga ketika kau berkata, dia tidak melihatmu sebagai orang yang sedang berkata, tapi dia lihat bayi lucu sedang pandai bicara. Oleh sebab itu pakailah lidah orang lain. Isinya ucapanmu, tapi lidah orang lain. Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Dia punya ustadz, pakai lidah ustadz. Dia punya sesepuh, pakai lidah sesepuh. Dia punya senior, pakai lidah senior. Papa, coba dengarkan ucapan ustadz ini. Oh, dia ngomong gini ya. Kok mirip seperti omongan kamu kemarin? Jangan-jangan kamu udah bisiki dia duluan? Enggak ada kenal. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang buka aib kita? Boleh nggak kita marah kepada orang itu? Jika saat ditegur dia tidak peduli, apa yang harus kita lakukan? Lapor ke polisi. Pasal apa? Pencemaran nama baik, mengganggu ketertiban umum. Ini Ustadz ceramahnya paradok, ini Ustadz ceramahnya kontradiktif. Tadi katanya jangan marah, kita bukan marah, tapi ada hukum. An-nafsu bin nafsi, kalau dihilangkan nyawa, balas nyawa. Al-ainu bil aini, kalau mata ditusuk, tusuk juga mata dia. Wal uzunu bil uzuni, telinga dipotong, gunting juga telinga dia. Wal juruh qisas. Wal juruh qisas, kalau dilukai, balas dengan luka yang sama. Ada hukum dalam Islam, tapi ada yang lebih tinggi lagi, akhlak. Faman afa, siapa yang mau memaafkan,
wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan memberikan balasan. Lapor ke polisi karena sudah pencemaran nama baik, akhirnya dipanggil. Kamu sudah ini, ya, berdasarkan ini akan dihukum. Tapi kalau ada pemberian maaf, gimana? Sudah maafkan? Saya sudah maafkan, Pak. Itu sebagai apa? Sebagai pelajaran aja. Saya tobat, nggak bakalan lagi tobat. Alhamdulillah, Ustadz Iblis ini nggak masuk 200 rekomendasi Kemenak. Saya dikirim sama kawan, hah? Dia bilang aku iblis. Ustaz marah waktu itu, enggak. Masa dia bilang iblis? Viralkan. Nah, panggil sama Pak Kapolres Yogyakarta. Tobat Pak, tobat, enggak lagi. Tobat, enggak bakalan update status lagi. Ustaz Somad, tolonglah maafkan ayah kami. Kamu lihat status saya, emang saya ada marah? Enggak. Apa saya buat situ? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada saudaraku ya Allah, dia berbuat ini karena tidak tahu. Tapi kalau kita diamkan nggak bisa, dia harus dikasih pelajaran. Tapi kita maafkan. Oh, saya nggak ngerti Pak Ustadz, pahami aja baik-baik. Memang kalau kurang cairan susah ngerti. Dehidrasi. Apa hukumnya jika kita memukul secara keras? Mukul ya keras. Kalau nggak keras itu melambai. Meninju orang yang sudah berbuat kemungkaran dan telah meresahkan masyarakat. Misalnya akhlak tutur kata, sangat menyakitkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran. Jangan main hakim sendiri. Kita kan punya perangkat hukum. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, raba dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbi, dengan hati. Tangkap, serahkan ke pihak berwajib. Ini kalian yang nangkap? Iya. Kok udah bonyok duluan? Mati lampu, Pak. Siapa yang mukul? Enggak tahu. Tiba-tiba pas hidup udah gini aja. Ustaz, ada orang yang dikasih zakat, tapi beliau tersinggung, gengsi. Bolehkah bahasanya saya ganti? Saya memberikan THR agar beliau tidak tersinggung. Tapi orang yang saya keluarkan tadi dari zakat mal. Udah miskin pakai tersinggung lagi. Jadi tentang menyebutkan akad dalam zakat itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, sunnah. Dalilnya wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka yang kau beri zakat, doanya itu menenangkan mereka. Doakan mereka yang memberi zakat, maka doa itu menenangkan mereka. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai kepada engkau, sah. Lalu dia barakallahu fima ataita, semoga Allah memberikan berkah kepada yang sudah kau berikan. Hukum akad dalam pemberian dan doa itu adalah sunnah. Jadi tidak rukun. Mesti nggak pegang, enggak. Jadi sekedar dia beri saja. Seandainya rukun itu, akad itu rukun, maka enggak, berarti nggak sah zakat orang yang bayar zakat pakai kartu gesek. Di Malaysia orang bayar zakat pakai kartu gesek, dan kartu itu mesin kan nggak pernah jawab aku bayar ini, lalu mesin jawab aku terima. Oleh sebab itu maka jadi kalau dia sudah berikan, beri aja. Nih uang, mas ini ada uang nih. Uang apa nih? Ambil aja mas, ambil aja. Niatnya zakat, sah. Jangan bilang THR. Zakat kok THR? Zakat. Ambil apa nih? Uang. Ya uang lah, pokoknya uang. InsyaAllah baik. Nah itulah kaji kita. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Kawan, hah? Dia bilang aku iblis. Ustaz marah waktu itu? Enggak. Masa dia bilang iblis? Viralkan. Nah, panggil sama Pak Kapolres Yogyakarta. Tobat Pak, tobat, enggak lagi. Tobat, enggak bakalan update status lagi. Ustaz Somad, tolonglah maafkan ayah kami. Kamu lihat status saya, emang saya ada marah? Enggak. Apa saya buat situ? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada saudaraku ya Allah. Dia berbuat ini karena tidak tahu. Tapi kalau kita diamkan nggak bisa. Dia harus dikasih pelajaran. Tapi kita maafkan. Oh, saya nggak ngerti Pak Ustaz. Pahami aja baik-baik. Memang kalau kurang cairan susah ngerti. Dehidrasi.